Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Februari 2024. Mari saudaraku yang terkasih, dimanapun saat ini kita berada, mari kita bersama menyatukan hati sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Sumber Kasih, kami bersyukur untuk tiap-tiap berkat yang Tuhan beri. Tuhan boleh menjagai kehidupan kami, bahkan dalam istirahat kami pun Tuhan turut ada bersama dengan kami. Maka di saat ini kami juga memiliki sebuah kerinduan untuk semakin dekat kepadamu Tuhan. Biarlah firman yang akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalani hari demi hari. Untuk itu Tuhan, bersabdalah di tengah kami karena setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tahukah makna atau arti dari What Would Jesus Do? Ya, sebuah ungkapan yang sangat terkenal pada tahun 1900-an oleh karena sebuah buku yang berjudul In His Step, What Would Jesus Do? Sebenarnya bagian ini mengajak setiap orang untuk dengan peka merasakan kebutuhan-kebutuhan orang lain, di mana ia harus mendorong dirinya supaya berkarya secara nyata. Artinya keberadaannya menjadi berkat bagi orang banyak dengan cara ia terus berpusat kepada Tuhan. Maka ketika ia melihat segala sesuatu, tragedi, peristiwa, pergumulan orang lain, maka haruslah yang keluar dari dirinya adalah apa yang terbaik yang harus bisa kita lakukan. Membayangkannya adalah ketika Tuhan hadir di tengah peristiwa itu, kira-kira apa ya yang Yesus akan lakukan? Dan itulah yang kemudian menginspirasi kita untuk turut berkarya secara nyata di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dan sebenarnya ketika bagian ini juga kita hidupi di dalam komunitas iman kita, maka komunitas iman kita akan menjadi sebuah komunitas yang sangat kuat, saling bisa merasakan, saling mengutamakan orang lain, saling mendahulukan, mengutamakan dengan kasih. Dan bukankah gambaran kehidupan komunitas seperti ini adalah sebuah gambaran komunitas yang kita rindukan saat ini? Nah, dalam bacaan Alkitab terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-8 sampai dengan 11 berkata demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membahas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini menjadi kelanjutan dari pengajaran yang diberikan oleh Petrus kepada orang-orang beriman kala itu. Bukan lagi hidup sebagai pasangan suami istri, tapi kini ia memberikan pengajaran yang praktis kepada orang-orang beriman kala itu. Bagaimana kini yang diberikan pengajaran adalah berkaitan dengan relasi mereka satu dengan yang lain sebagai orang beriman. Dikatakan dalam bagian ini, setiap kita di dalam komunitas kita diajak untuk memberi diri kepada sesama kita. Maka kita diminta untuk seia sekata, seperasaan, supaya tidak ada konflik yang terjadi. Tapi kita harus memahami bahwa ketika kita berkomunitas, pasti kita berjumpa dengan banyak orang, punya kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang dengan berbagai macam pengalaman, latar belakang, kisah kehidupan. Maka tidak heran ketika di dalam komunitas itu pasti akan ada konflik, di mana orang mementingkan kepentingan, melihat dari sudut pandang yang lain, dan perbedaan itu menjadi satu hal yang sangat wajar. Tetapi dalam bagian ini, perbedaan itu diharapkan dapat diatasi ketika setiap orang mengutamakan kasih. Maka Petrus mengatakan dengan jelas pada bagian ini, supaya setiap kita seia, sekata, seperasaan dengan saling mengasihi.
Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara setiap kita mengutamakan yang namanya kehendak Tuhan. Karena ketika kita berpusat pada Kristus, maka di dalam tingkah laku kita, apapun yang keluar, perkataan kita, pemikiran kita, maka itu terpancarlah cinta kasih Tuhan. Karena Yesus yang menjadi pusatnya. Tetapi ketika kehidupan kita hanya berpusat pada diri sendiri, maka belum tentu kasih Kristus itu dapat terpancar. Untuk itu pada bagian ini firman Tuhan mengajak setiap kita untuk mau bersehati, untuk mau bisa merasakan apa yang menjadi pergumulan orang lain, sehingga kita kemudian dapat hadir menjadi berkat. Sebab dikatakan dalam bagian ini, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Maka sangat baik di dalam masa raya Prapaskah ini kita kemudian melihat kembali kehidupan kita. Sudahkah kita menempatkan Yesus untuk menjadi pusat atas segala kehidupan kita? Ketika Yesus sudah menjadi pusat dari segala sesuatu, pastilah dalam setiap kehidupan kita terang kasih Kristus akan terpancar. Maka setiap kita saat ini diajak untuk bukan hanya melihat, tetapi juga mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita, bukan kita yang menjadi pusat, tetapi Kristus. Untuk itu, bersediakah kita untuk membuka hati kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupan kita, terang kasih Tuhan dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Selamat melanjutkan kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari bersama kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami. Biarlah sebuah kalimat what would Jesus do juga mengajar kami untuk peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kami. Maka mampukan kami supaya di dalam kehidupan kami kehendak-Mu lah yang bertahta dan terjadi atas setiap kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita. Selamat melanjutkan kehidupan pesiaran bersama dengan Tuhan. Selamat memasuki masa Prapaskah. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalani hari demi hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.